Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Al-Fatih Channel dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring. Selamat menyaksikan. Kembali ke channel saya Al-Fatih Channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi, mulai dari pengertian, cirinya, strukturnya, pola, kaidahnya, tujuan, dan contohnya. Silahkan kalian saksikan penjelasan tentang tes deskripsi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, jadi tes deskripsi ini merupakan pembelajaran awal di kelas 7 semester 1 ya. Pengertiannya adalah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas. Ya, bisa kalian sambil baca objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembaca. Sehingga si pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Nah, itu pengertian dari teks deskripsi. Intinya menggambarkan sehingga si pembaca itu bisa merasakan apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Adapun untuk ciri-ciri teks deskripsi, yaitu yang pertama, mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Kemudian yang kedua, melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Dan yang keempat, menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek seperti ukuran, warna, bentuk, atau ciri-cirinya ya. Jadi di sini itulah ciri-ciri dari teks deskripsi. Dan untuk struktur dari teks deskripsi itu terdiri dari identifikasi, yaitu penentu identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Kemudian ada klasifikasi, penyusunan secara bersistem dalam sebuah kelompok dengan menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, deskripsi bagian, yaitu bagian teks yang berisi mengenai gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut. Dan yang keempat adalah penutup. Ya, itu adalah struktur dari teks deskripsi. Kemudian selanjutnya jenis-jenis dari teks deskripsi. Yang pertama ada teks paragraf deskripsi subjektif, yaitu suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh si penulis teks. Ya, jadi penilaiannya secara subjektif. Kemudian ada spasial, menggambarkan berupa tempat, benda, ruang serta lainnya. Dan objektif yang digambarkan apa adanya dengan menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa rekayasa atau penambahan opini dari si penulis. Nah, di sini adalah contoh dari deskripsi subjektif. Ibu Dewi adalah salah satu guru favoritku di sekolah. Biasanya saat mengajar, Ibu Dewi menggunakan kacamata berbingkai, kotak hitam dengan rambut sebahu yang diikat rapi. Sebagai guru matematika, Ibu Dewi selalu mengajar di papan tulis menggunakan penggaris supaya bisa lebih menjelaskan dengan baik. Jadi di sini nih subjektif ya, karena tergantung si penulis dia mau menilai si Ibu Dewi ini seperti apa. Sementara penilaian orang lain pasti akan berbeda-beda terhadap si Ibu Dewi ini. Ya, nah ini dinamakan deskripsi subjektif. Nah, kalau ini contoh dari deskripsi objektif. Yang di sini objeknya adalah Candi Borobudur. Kalau objektif berarti sesuai dengan kenyataan, ya. Kalau subjektif tadi relatif, tergantung siapa yang menilai. Kalau objektif memang keadaannya seperti ini. Ya, di sini contohnya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi tertua di Indonesia, itu fakta. Adanya di Magelang itu fakta, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Dan di sini dijelaskan juga bagian-bagian dari Candi Borobudur. Objektif ya, berarti kenyataan, sesuai dengan kenyataan. Dan sebelumnya tadi subjektif ya, jadi berbeda dengan objektif. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan lihat nanti ada
contoh berikutnya, yaitu contoh deskripsi spasial ya. Deskripsi spasial bisa kalian perhatikan ini untuk spasial, dimana deskripsi spasial ini ruangan ya, ruangan ataupun benda yang diamati berupa bagian-bagiannya. Seperti contoh di sini ada kamar berukuran 7x8 meter. Ini sangat nyaman ditempati. Dindingnya dicat warna kuning. Jadi dideskripsikan seluruhnya yang ada di dalam ruangan tersebut. Ada catnya warna kuning, kemudian ada beberapa stiker tembok bertema kartun. Kemudian di sisi kanan kamar terdapat TV 32 inch. Kemudian ada rak TV. Di rak TV itu ada PlayStation, DVD, ada pengeras suara, dan di sudutnya juga ada ikan atau kolam ikan ya, akuarium. Nah, sini spasial ya. Spasial itu menjelaskan bagian-bagian dalam sebuah ruangan. Ya, jadi bisa kalian lihat perbedaannya dari subjektif, objektif, dan spasial. Semuanya memiliki ciri-cirinya sendiri ya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat paragraf deskripsi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan fakta atau data-data yang akan kita bahas ya. Tentunya dengan melakukan observasi atau pengamatan, sehingga data-datanya terkumpul, disusun, dan kemudian menjadi sebuah kerangka karangan. Dan diuraikan setelah itu menjadi teks deskripsi yang disesuaikan. Nah, terakhir, di sini ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda seperti rumah sakit, rumah, mobilku. Kemudian menggunakan frasa yang mengandung kata benda, yaitu beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati. Dan ketiga, mengandung kata sifat yang menggambarkan sesuatu ya, seperti 2 siswa rajin, 3 kaos kaki putih. Itu menggambarkan sifat ya. Kemudian mengandung kata kerja transitif, memberikan informasi. Ya, selanjutnya mengandung kata kerja yang tujuannya mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis ya. Misalnya ayam, saya pikir itu adalah ayam cerdas, saya yakin baju itu murah ya, itu kan pendapat si penulis. Mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi ya, seperti dengan cepat atau lambat, di coffee shop atau di rumah sakit ya. Dan yang terakhir, mengandung bahasa kiasan. Ya, demikianlah pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat.